Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Jinwedi. Ya, seperti biasa kita kembali membahas pergerakan indeks kita ya. Besok sudah hari terakhir trading kita di tahun 2021 ya. Jadi kita akan menuju ke tahun yang baru ya, 2022. Semoga tradingnya teman-teman juga trading kita semua ya. Trading saya, teman-teman dan semua yang melihat YouTube ini semoga semakin bagus ya, semakin disiplin ya. Intinya saran saya lebih baik Anda konsisten cuan setiap hari daripada Anda harus bersifat greedy ya. Ya, percaya sama saya kalau Anda yang greedy biasanya akan dimakan oleh bandar, apalagi tidak mengerti analisa sama sekali ya. Cuma berharap cuannya pengennya besar, tapi tidak ada plan ya, tidak ada plan mau diapain, kau turun ya, kau naik mah tinggal TP ya. Kadang naik juga tidak mau di TP ya. Itu bahaya ya. Anda naik 2% tidak mau TP ya. Gimana Anda mau trading ya? Contoh Anda masuk 10 juta, Anda cuan 2%, 200.000. Ya, Anda masuk 10 juta, naik 2% saja, Anda cuan 200.000. 200.000 itu siapa yang mau kasih hari ini? Ya, Anda Anda kalau karyawan karyawan maaf ya, karyawan yang staff-staff biasa yang UMR saja, kadang ada yang satu hari tidak sampai 200.000. Ini teman-teman dikasih cuan lebih ya, syukuri. Kalau sudah cuan ya silahkan dijual ya, jangan bersifat greedy. Apalagi yang bahaya dari cuan jadi minus itu, coba dianalisa lagi salahnya di mana ya. Karena pasti ada kesalahan yang kita lakukan ya, pasti ada. Karena kita kadang terlalu memaksakan kehendak, malah kita digulung oleh market. Itu bahaya teman-teman ya. Jadi itu sedikit sharing ya buat teman-teman. Jadi kalau sudah cuan ya, kalau sudah memang sudah profit ya, Anda sudah di atas 0,5 itu Anda sudah profit ya. Karena fee dari sekuritas itu di bawah 0,5. Ya kalau sudah naik 0,7, 0,8 Anda sudah profit. Tidak apa-apa, kecil-kecil dulu nanti akan jadi besar. Jangan mengharapkan besar, nanti malah uang Anda semakin mengecil ya. Jangan seperti itu, jangan terbalik ya. Yang penting Anda belajar konsisten dulu. Bukan berarti Anda cuan kecil-kecil nggak terasa. Coba digabungkan selama 1 bulan. Ya, anggap saja Anda cuan satu hari 1%. Sebulan itu 20%. Ya 1% aja, nggak usah 2%. 1% sehari, Anda konsisten 1%. 20% Anda 1 bulan. 1 tahun 240%. Anda punya modal 100 juta. 10 juta deh, nggak usah 100 juta. 10 juta deh modal Anda. Ya, naik 200% 1 tahun. Anda dapat 20 juta. Ya itu 1%. Ya kalau Anda sudah tahu teknikal, tahu analisa, ya saya kadang juga jual kok 1%, 2% saya udah mulai jual. Ya walaupun saham itu naik sampai 15%, 20% nggak masalah. Nggak masalah buat saya. Intinya saya punya prinsip, saya tidak bisa jual saham itu di area paling tingginya. Ya, tidak bisa jual di area paling tingginya. Itu prinsip yang saya pegang. Ya, saya tidak mungkin bisa. Nanti saya sudah jual, saya eksekusi. Ya, begitu saja sedikit sharing ya dari saya. Semoga tahun depan bisa lebih baik ya teman-teman untuk trading sahamnya. Oke, saya bahas dulu indeks kita ya hari ini. Ya, sudah saya bilang indeks kita masih oke lah ya. Masih masih sideways begitu ya, ya sama saja masih di 6.600-an, 6.400-an. Ya, resistnya di 6620, 6640 ya. Masih seperti itu ya, masih di batas wajar lah ya. Turun naiknya masih di batas wajar ya. Oke, kemarin saya memberikan menu back close. Just sudah cuan ya. Kemarin menu back close saya suruh hold. Hari ini sudah cuan. Ya sudah lebih dari cukup lah ya. Dan kemarin sorenya saya memberikan menu buy close apa ya? Saham F ya, saham F. Bentar, saham F. Saham F closingnya naik ya. Ya lumayan lah. Ya oke lah, ini saham F oke kok. Ya
Ini oke, masih oke. Tapi saya sudah, kalau teman-teman mau jual di 1055 itu hampir 1% ya. Kalau memang panik ya, karena sudah sempat turun, saya bilang santai saja ya, nggak usah terlalu panik lah. Selama dia closing masih di atas 1020, santai saja ya. Nggak usah buru-buru, nggak usah terlalu buru-buru, karena ini saham bukan saham gorengan, santai saja ya. Kecuali saham gorengan, pasti saya sudah suruh stop loss. Kalau saham santai seperti ini, santai saja dulu. Dia gerakannya masih bisa dibaca kok ya. Intinya masih di atas 1020 masih oke ya, masih ada potensi ya ke 1060, 1070 itu TP pertama, tapi kalau teman-teman tadi saya suruh TP sebagian bagi yang muatannya terlalu banyak ya. Kalau muatan terlalu banyak ya TP dulu lah sebagian. Ya sudah cuan kok. Walaupun tipis-tipis ya sudah, yang penting cuan ya. Yang penting ada sudah cuan. Intinya itu, nggak usah terlalu maksa-maksa kehendak. Daripada Anda jual rugi, lebih baik Anda jual untung. Kalau prinsip saya seperti itu. Saya lebih baik untung sedikit daripada harus rugi. Ya. Jadi kalau jual 1055 Anda sudah 0,9% tadi, hampir 1% lah ya. Dan hari ini sudah oke ya, mendukung. Teknikalnya masih mendukungnya untuk naik ya. Teknikalnya masih mendukung untuk naik untuk saham F dikawal saja ya. Dan saya hari ini berikan saham sedikit gorengan ya, atap ya, biar ada adrenalinnya sedikit ya. Ya semoga sih besoknya naik ya. Dia gini, saham F ini uptrend ya, uptrend tapi ini agak gorengan ya. Naik turunnya bisa cepat. Intinya batasi resiko di 188. Selama bertahan di 188 itu adalah support uptrend dia, masih oke. Apalagi bertahan di 190 itu lebih bagus. Ya, TP pertama di 197, 198. Jika break bisa break 200, ya bisa break di area 200, potensi ke ya di 204 sampai 208 lah ya. Resisten paling kuat di 216. Intinya saya lihat dulu. Menarik ya, saham F menarik ya. Intinya semoga besok cuan ya untuk teman-teman yang ambil atap ya. Oke, lanjut ke saham-saham yang sudah di request oleh teman-teman grup. Pertama MSIN. MSIN ini menu scalping pagi saya sudah share ya, naik lumayan hampir sampai arah ya. Saya suruh ambil di 2150. Tadi pagi ya sudah cuan, kalau yang masih hold Anda sudah luber-luber ya. Sudah 15%. Tapi ya saya bilang cuan bungkus saja, nggak usah terlalu paksa ya. Saya juga TP-nya nggak sampai belasan persen kok. Ya paling 1,5% saja saya sudah eksekusi jual, sudah saya cicil jual. 1,5%, 2%, 3%, 4% ya 5% lah maksimal. Saya udah lepas semua. Saya orangnya tidak greedy amat. Ya walaupun dia naik sampai seperti ini, saya nggak masalah gitu. Ya rezeki saya sudah diatur ya, sudah diatur Tuhan. Jadi ya yang penting cuan itu aja, disyukuri saja. Jangan cuannya dikasih cuan ngamuk. Oh itu rezekinya pasti pasti bahaya itu. Pasti dikurangin. Kalau sudah cuan ngamuk ya itu bahaya. Cuan disyukuri ya. MSIN oke, tapi ini sudah cukup tinggi ya, hati-hati ya, hati-hati guyuran ya. Ya batasi resiko di 2450 saja. 2450 itu area support uptrend dia. Ya resisten terdekat 2500 sampai 2550 ya. Sudah cukup tinggi ya untuk MSIN. Lanjut ke BRMS. BRMS oke ya, oke. Sudah mulai uptrend dengan support 112, 114 itu support uptrend dia sekarang. Resisten 117, 118 untuk sekarang ya BRMS. Cukup oke untuk BRMS. Zinc ini saham repo ya. Saya kasih tahu kalau saham repo itu dia volumenya sisir-sisir seperti ini ya. Ya ini sudah ketahuan ini saham-saham repo ya. Volumenya kayak model-model sisir gitu. Itu saham-saham repo. Sideways di bawah untuk zinc. Support 103, 102, resisten ada di 106 ya, dekat banget resistennya sampai 108. Ya, itu resisten terdekat dia. Posisinya masih sideways di bawah untuk zinc. Lanjut ke BRPT. BRPT masih sideways di persimpangan. Ini saham BRPT bukan BRPT saham bagus kok ini.
Tapi ya masih sideways di persimpangan ya. Support di 850, 860 itu area support. Resisten ada di 890 sampai 900 ya. 900 itu resisten kuat. Kalau bisa break 900 berpotensi untuk kembali uptrend. Tapi sekarang masih sideways di persimpangan ya. Lanjut ke MITI. MITI masih oke ya, masih uptrend dia santai saja selama bertahan di atas 240 dia masih oke banget ya MITI. Resisten terdekat ada di 252 sampai 260. Ya untuk MITI lanjut ke buka ini saham ini nih. Ada berita kalau ownernya itu mengundurkan diri langsung naik ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung naik setelah ada keluar berita mengenaskan ya untuk saham ini ya. Arahnya turun terus tapi ya semoga bisa rebound lah ya. Untuk buka ini ada resisten di 460 itu harus jebol dulu 460 470 lah ya. Kalau ingin kembali ke jalur atas dia harus jebol dulu 470-nya. Kalau belum jebol dia akan turun lagi ya. Dia akan turun lagi karena dia masih belum uptrend ya. Untuk sekarang support ada di 440. Posisinya masih downtrend ya untuk Bukalapak. Jadi jangan senang dulu karena posisi teknikalnya masih downtrend. Ya harus jebol dulu 470 lebih bagus kalau bisa jebol 500-nya. Ya, akan lebih bagus 500-nya dijebol. Itu lebih oke. Kalau sekarang ya masih downtrend parah lah ya. MDLN lanjut MDLN ini saham baru ya, hati-hati belum bisa terlalu kebaca. Oh, bentar. Saham baru ya? Enggak. Oh, enggak, bukan saham baru, maaf tadi agak nge-lag. Oh ya, ini agak gorengan sih ya, baru bangun juga kemarin. MDLN oke, dia masih uptrend kok ya. Selama dijaga di 7576, oke untuk MDLN resisten 8082 ya. Posisi masih uptrend untuk MDLN. Lanjut ke keren. Keren oke, sudah mulai menunjukkan tanda-tanda mau bangkit tapi dia belum keluar dari area 100 sampai 102, dia belum fase uptrend ya, belum, masih jauh dari kata uptrend untuk sekarang, tapi sudah menunjukkan untuk ke arah uptrend. Ya dia harus tes dulu lah ke 100 sampai 105 deh. Kalau bisa 105 jebol itu akan lebih menarik untuk keren. Resisten support sekarang ada di 96 ya. Jangan sampai jebol 96-nya. Kalau 96 bertahan dia ada potensi untuk kembali naik ke atas. Kalau jebol 96 dia akan turun lagi. Lanjut ke Bima. Bima juga saham gorengan banget ya. Ini arah ya. Arah. Hati-hati ya ini. Naik turunnya juga cepat. Resisten terdekat 270. Support agak jauh ya. Support 240, 250. Ya, support uptrend dia 240, 250. Bisa saja nanti dia akan ngetes lagi ke support uptrend ya. Bisa saja langsung naik lagi. Kita tidak tahu besoknya seperti apa. Intinya dia posisi dari Bima ini lagi uptrend ya. Lanjut ke lead. Lead, lead, lead oke ya, masih oke kok. Dia masih bisa oh ini saham-saham gocap sih ya. Hati-hati aja nih kalau gocap saya kurang suka. Apalagi terlalu dekat seperti ini resikonya dibawa tidur ya. Ya kalau ke saya agak kurang mau. Kalau saya main pun saya main dengan dana yang kecil ya untuk saham-saham gocapan seperti ini. Intinya dia ada support 52, resisten 56. Ya, 56 57 itu resisten. Posisinya sekarang ya masih seperti itulah ya, masih di persimpangan ya. Lanjut ke RBMS. RBMS kalau nggak salah saham ini ya. Kalau di uptrend masih oke, sebenarnya ini saham masih oke RBMS ya, masih bisa naik, dia masih di atas kok. Kalau teman-teman nyangkut, ya saran saya average saja di 84. Kalau dikasih 82 average saja, ya 84 82 itu dikasih aja. Kalau dikasih ya kalau teman-teman yang sudah nyangkut, tidak mau TP, tidak mau apa,
Average down aja di 84, 82. Stop loss di bawah 80 ya. Ya, stop loss di bawah 80. Selama masih bertahan di 84 ya, ini masih oke, masih uptrend ya, masih uptrend untuk RBMS, apalagi masih bertahan di 86-nya itu masih oke. Ya, masih bisa tes ke 90 sampai 98 deh. Ya, karena ini saham-saham juga gorengan ya. Masih uptrend kok untuk RBMS. LMDLN sudah, lanjut ke WH. WH. Oke, sudah dia mulai mantul ya, support di 198-nya sampai 200 dia mantul. Ya mungkin ada potensi ke 210. Bentar, bentar, bentar. 210 itu resisten, 210, 212. Ya posisinya mencoba rebound tapi belum terkonfirmasi ya. Dia masih ada resisten yang harus diuji di 212 sampai 214 untuk WH. Intinya dia ada support di 200 untuk WH. Untuk sekarang lanjut ke real. Real hati-hati sudah mulai agak menukik ke bawah tapi masih bisa bertahan di atas 80 yang masih oke lah ya. Intinya batasi resiko di 80. Kalau bertahan 80 masih akan coba naik ke 86 sampai 88 ya untuk real. Posisinya intinya kunciannya di 80. Kalau 80-nya bertahan dia masih ada potensi untuk naik. Tapi kalau 80-nya jebol hati-hati, lebih baik dikurangi muatan karena beresiko untuk ke area 72. Lanjut ke Adro. Adro sudah agak naik lumayan ya. Intinya batasi resiko Adro di 2250. Yaitu support uptrend dia di 2250 sampai 2200 deh. Ya, itu support uptrend kalau bertahan masih ada potensi untuk naik tes lagi ke 23 bentar 2330 sampai 2360 ya untuk Adro. Posisinya uptrend untuk Adro. Oke, lanjut yang terakhir BBKP. BBKP sudah downtrend kembali ya, sudah downtrend kembali BBKP. Kemungkinan menurut saya kemungkinan dia akan turun tes ke 260 dan bisa mantul ya. Kemungkinan dia akan turun ke area support 260 dan kemungkinan bisa mantul di 260-nya. Ya, kalau resisten sekarang ada di 280, 286 ya untuk BBKP dan posisinya sekarang mencari support alias dia sedang downtrend ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati dan diberikan cuan ya. Ya, terima kasih. Salam cuan.